Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gandhi Parmasista, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk kami memaparkan materi mengenai etanasia. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri Yogaswara dengan NPM 2310205. Baik, sebelumnya mungkin kata etanasia cukup asing bagi sebagian banyak orang, termasuk saya sendiri. Saya baru mengetahui apa itu etanasia. Oke, langsung aja. Kata etanasia itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu eu artinya baik atau indah, dan thanatos yang berarti kematian. Jadi definisinya itu tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit berat dan tidak dapat disembuhkan untuk menghentikan penderitaannya. Jadi etanasia itu berarti kematian yang baik atau kematian yang tenang tanpa penderitaan. Nah, adapun istilah lain dari etanasia, yang pertama yaitu mercy killing, yaitu pembunuhan karena belas kasih. Dan yang kedua ada assisted dying, yaitu kematian yang dibantu. Dan yang ketiga ada euthanasia yang merupakan istilah alternatif dalam konteks akademis atau religius. Adapun jenis-jenis etanasia, di sini kami mencantumkan dua, yaitu berdasarkan cara pelaksanaan dan berdasarkan persetujuan pasien. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan berdasarkan cara pelaksanaannya. Satu, ada etanasia aktif, yaitu ketika dokter atau para medis melakukan tindakan langsung yang menyebabkan kematian pasien. Contohnya memberikan suntikan obat mematikan atau dosis tinggi obat bius yang membuat pasien meninggal dengan cepat tanpa rasa sakit. Jadi etanasia aktif itu dianggap ilegal di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, karena dianggap sama seperti pembunuhan. Lalu yang kedua, ada etanasia pasif. Nah, dokter itu menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang bisa memperpanjang hidup pasien. Contohnya, mencabut alat bantu nafas pasien atau menghentikan pemberian nutrisi buatan kepada pasien. Baik, selanjutnya berdasarkan persetujuan pasien. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu voluntary euthanasia atau euthanasia sukarela. Di sini pasien sendiri yang meminta permintaan secara sadar dan tegas. Contohnya, pasien kanker yang menulis surat kepada dokter bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya. Lalu yang kedua ada involuntary euthanasia atau euthanasia tidak sukarela. Nah, ini dilakukan tanpa persetujuan pasien, bahkan bertentangan dengan kehendaknya. Jadi jelas ya kalau ini itu pembunuhan dan tidak dapat dibenarkan dalam etika, hukum, agama, atau moral manapun. Dan yang terakhir ada non-voluntary euthanasia. Di sini pasien tidak mampu memberikan persetujuan, contohnya karena dalam keadaan koma permanen atau bayi yang baru lahir dengan cacat berat. Nah, dalam kasus ini biasanya keputusan itu diambil oleh keluarga atau wali dari pasien sendiri. Adapun tujuan dan alasannya, di sini kami mencantumkan 3 alasan. Yang pertama ada alasan medis. Di poin pertama, mengakhiri penderitaan yang tidak tertahankan. Poin kedua, pasien tidak punya kualitas hidup. Yang ketiga, penyakit terminal tanpa harapan sembuh. Lalu alasan kedua yaitu alasan etis. Poin pertama, menghormati hak otonomi pasien. Yang kedua, memberikan kematian yang bermartabat. Lalu yang ketiga ada alasan sosial. Yang poin pertama itu mengurangi beban keluarga seperti finansial dan emosional. Lalu poin kedua menghemat sumber daya medis. Selanjutnya ada perspektif etika dan agama. Seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah etika dan profesi hukum, yaitu utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Nah, mereka itu menyatakan bahwa etanasia boleh saja dilakukan jika hasilnya mengurangi penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan bagi lebih banyak orang. Nah, fokus utama mereka itu pada konsekuensi atau hasil akhir dari tindakan tersebut. Lalu yang kedua ada deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Mereka menyatakan etanasia tidak boleh dilakukan karena tindakan membunuh manusia melanggar kewajiban moral universal. Jadi apapun alasannya itu tidak boleh. Fokusnya pada kewajiban moral bukan pada hasilnya.
Lalu yang ketiga itu ada humanisme. Nah, aliran ini itu menghargai hak manusia untuk menentukan hidup dan matinya sendiri. Jadi mereka itu menganggap etanasia itu sebagai bentuk kebebasan individu yang harus dihormati. Lalu yang terakhir ada etika medis. Nah, di etika kedokteran, dokter itu terikat oleh prinsip tidak menyakiti atau non-malfeasance dan wajib melindungi hidup pasien. Mengakhiri hidup pasien berarti melanggar sumpah profesi hukum. Nah, di sini ada etika agama. Dapat disimpulkan, mau di banyak agama besar manapun, ujung-ujungnya tetap sama, yaitu tidak menyetujui adanya etanasia. Karena baik dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lainnya itu tidak menyetujui adanya etanasia ini. Karena itu tidak baik, dan juga hidup dan mati itu hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Sekarang kita masuk ke dalam perspektif hukum, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, euthanasia dilarang keras berdasarkan dua landasan hukum utama. Yang pertama ada KUHP pasal 344 yang berbunyi, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Artinya, meskipun pasien sendiri yang meminta untuk diakhiri hidupnya, dokter atau siapapun yang melakukannya telah dianggap melakukan pembunuhan dan bisa dipenjara hingga 12 tahun. Yang kedua ada Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki tahun 2012 menyatakan bahwa dokter wajib melindungi kehidupan manusia sejak pembuahan hingga kematian alamiah. Jadi di Indonesia euthanasia sangat jelas dilarang baik secara hukum maupun etika profesi kedokteran. Selanjutnya, ada perspektif hukum di negara lain. Di beberapa negara lain, euthanasia justru sudah dilegalkan dengan syarat-syarat tertentu. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama ada Belanda. Belanda melegalkan euthanasia sejak tahun 2002. Pasien boleh meminta euthanasia jika menderita penyakit terminal dan penderitaan yang tidak tertahankan, namun harus ada persetujuan dari minimal 2 dokter. Yang kedua ada Belgia. Belgia juga melegalkan euthanasia sejak 2002. Bahkan anak-anak di atas 12 tahun bisa meminta euthanasia dengan persetujuan orang tua dan dokter. Yang ketiga ada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, euthanasia legal di beberapa negara bagian seperti Oregon, Washington, dan California melalui Death with Dignity Act. Sementara di beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang, euthanasia masih dianggap ilegal. Perbedaan hukum ini menunjukkan bahwa euthanasia bukan hanya masalah medis, tetapi juga refleksi dari nilai budaya, moral, dan agama suatu bangsa. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat kasus nyata euthanasia yang pernah terjadi di dunia. Kasusnya adalah kasus dari Brittany Maynard di Amerika Serikat tahun 2014. Brittany Maynard adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang didiagnosis menderita kanker otak ganas. Dokter memberinya hidup hanya 6 bulan. Brittany tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam kesakitan yang luar biasa. Ia pindah ke California, ke Oregon, yaitu negara bagian yang melegalkan assisted suicide, dan meminta dokter memberikan obat kematian. Pada tanggal 1 November 2014, Brittany meminum obat mematikan yang diberikan dokter dan meninggal dengan tenang di rumahnya, dikelilingi oleh keluarga tercinta. Kasus ini memicu perdebatan besar. Ada pihak yang mendukung dan ada juga pihak yang menolak. Selanjutnya, mari kita lihat argumen-argumen dari pihak yang mendukung dan menolak euthanasia. Pihak yang mendukung euthanasia berpendapat, yang pertama adalah hak otonomi pasien. Setiap manusia punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk kapan ia ingin mati. Memaksa seseorang untuk hidup dalam penderitaan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah mengakhiri penderitaan. Pasien dengan penyakit terminal sering merasakan kesakitan luar biasa yang tidak bisa dihilangkan dengan obat apapun. Euthanasia memberikan jalan keluar yang manusiawi. Yang ketiga adalah kematian bermartabat. Kematian yang tenang tanpa rasa sakit di tengah keluarga adalah bentuk penghormatan terakhir kepada martabat manusia. Lalu yang keempat adalah mengurangi beban keluarga. Merawat pasien terminal membutuhkan biaya dan waktu yang sangat besar. Euthanasia bisa mengurangi tekanan finansial dan emosional keluarga. Namun, pihak yang menolak euthanasia berpendapat yang pertama adalah melanggar hak hidup. Hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Tidak ada yang boleh mencabutnya, bahkan pasien sendiri.
Yang kedua adalah resiko penyalahgunaan. Euthanasia bisa disalahgunakan oleh keluarga atau institusi untuk menyingkirkan pasien yang dianggap merepotkan atau mahal. Yang ketiga ada menurunkan nilai kehidupan. Jika euthanasia legal, masyarakat bisa mulai menganggap bahwa hidup seseorang tidak berharga jika ia sakit atau tidak produktif. Yang keempat, bertentangan dengan agama. Hampir semua agama besar melarang euthanasia karena hidup dan mati adalah hak Tuhan, bukan manusia. Yang kelima adalah efek domino. Jika euthanasia untuk pasien terminal diizinkan, lama-lama bisa meluas ke penderitaan mental, kecacatan, atau bahkan alasan ekonomi. Lalu yang keenam dan terakhir yaitu kemajuan medis. Penyakit yang dianggap tidak bisa disembuhkan hari ini mungkin bisa disembuhkan besok. Euthanasia menutup peluang kesembuhan di masa depan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Euthanasia atau atunasia adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang untuk menghentikan penderitaan akibat penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada berbagai jenis euthanasia, yaitu aktif versus pasif, dan sukarela versus tidak sukarela. Di Indonesia, euthanasia dilarang keras berdasarkan KUHP, Kodeki, dan ajaran negara. Namun, di beberapa negara lain, euthanasia sudah dilegalkan dengan syarat yang sangat ketat. Dari perspektif etika, hukum, dan agama, euthanasia menimbulkan perdebatan yang sangat mendalam. Ada pihak yang mendukung karena menghormati hak individu dan mengakhiri penderitaan. Namun ada juga pihak yang menolak karena melanggar hak hidup dan bertentangan dengan nilai agama. Tidak ada jawaban yang benar-benar hitam putih di dalam isu ini. Semuanya tergantung pada nilai moral, etika, agama, dan sistem hukum masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan sebuah refleksi. Euthanasia mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehidupan, berempati terhadap penderitaan sesama, dan mempertimbangkan semua aspek etika, hukum, dan agama sebelum membuat keputusan tentang hidup atau mati. Pesan kami adalah hormati kehidupan manusia karena hidup adalah anugerah yang sangat berharga. Berempati terhadap mereka yang menderita karena kita tidak pernah tahu seperti apa rasanya menanggung penderitaan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah pertimbangkan semua aspek sebelum membuat keputusan yang berhubungan dengan hidup dan mati. Demikian presentasi kami tentang euthanasia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.